Oke, perkenalkan nama saya adalah Andre. Di sini saya akan melakukan docking step by step menggunakan aplikasi Autodock 4.2. Jadi di sini yang menjadi panduannya yaitu menggunakan jurnal ini ya. Jurnalnya bisa kalian lihat sendiri untuk judulnya, dan jurnal ini free. Jadi bisa kalian download sekarang dan kalian bisa melihat step-stepnya. Tapi di sini saya ingin menjelaskannya lebih detail lagi bagaimana melakukan dockingnya. Oke, sebelum kalian melakukan docking, maka yang dilihat pertama kali adalah kalian harus mendownload ini ya, software-softwarenya yang non komersial. Jadi ini free, jadi bisa kalian download MGL Tools, CGWin, Discovery, Binary Files. Di sini harus kalian download semua, dan jangan lupa juga download yang Java ini juga. Oke, kemudian untuk Discovery Studio ini linknya error ya, jadi harus kalian cari sendiri di ini Google, download BioVia Discovery Studio, kemudian klik ini, dan nantinya akan download secara free, tapi kalian harus register dulu ya. Jadi semua aplikasinya free, jadi bisa kalian download semua. Oke, kan udah kalian download semua nih yang aplikasi free tadi. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita melakukan download ligan dan reseptor yang ingin kita docking. Jadi yang pertama kita cari reseptornya dulu aja ya. Nah, reseptornya bisa kalian cari di rcsp.org, dan di sini terserah yang kalian mau cari apa. Yang terpenting di sini misalnya kalian cari kanker ya, cancer. Nah, ini kalian harus pilih ya, untuk organisme apa, misalnya untuk bakteri E. coli atau untuk manusia ya Homo sapien. Oke, jadi di sini saya ingin menggunakan contoh 1NG2. Ini yang terserah sih mau pakai reseptor apa. Jadi di sini saya ingin menggunakan yang ini aja ya. Jadi untuk mendownloadnya ini klik ini download file PDF format ini aja ya. Langsung download. Oke. Ini copy ke filenya, ini harus satu file ya, 1NG2. Kemudian yang tadi habis download dari binary files kan dapatnya Autodock 4X sama Autodock Grid 4X. Ini harus kalian masukkan ke folder yang sama dengan folder dari reseptornya. Ini kita namakan reseptor saja ya. Oke, kalau udah dapat reseptor, kita cari liganya. Liganya cari di PubChem ini. Misalnya saya ingin mencari hidroksi sinamaldehid. Oke, misalkan saya dapatnya yang ini. Ini saya download. Downloadnya jangan lupa di sini download ini ya. Downloadnya juga strukturnya harus 3D. Jangan sampai milih yang 2D. Dan formatnya SDF. Oke, save. Oke, kita dapat. Show in folder. Copy ke file yang sama tadi. Kita tuliskanlah ligan lah ya. Nah, file ini harus sama dengan formatnya, harus sama ya, .pdb. Jadi ini harus kita buka di BioVia Discovery Studio ya. Discovery Studio yang udah kalian download ya, yang free tadi. Saya juga punyanya yang free. Oke, kita loading, nunggu loading lama. Oke. Maklum ya, lemot. Oke, udah kebuka. Terus sekarang kita buka yang liganya tadi ya. Ini ligan SDF, seret aja ke sini. Oke. Udah kan ini kebuka. Ini bingung ini apaan ini. Jadi kalian klik panah yang ini ya. Klik, udah. Terus kalian langsung aja ke save as. Save as jadikan ke ligan.pdb biar sama-sama reseptornya ya. Save. Oke.
Jadi ini kita nggak perlu melakukan optimasi lagi dikarenakan dari PubChem itu sudah teroptimasi molekulnya. Jika ingin kalian optimasi sendiri itu susah ya. Jadi misalnya kalau kalian ada senyawa yang nggak ada di PubChem, nah itu harus kalian optimasi dulu biar dockingnya lancar. Oke, reseptornya kita buka nih, kan udah tadi liganya, sekarang reseptornya masuk ke Discovery Studio. Oke, di sini bisa dilihat ada yang bintik merah-merah itu air ya. Jadi untuk mengetahui apa saja yang ada di protein ini, bisa kalian tekan di keyboard Anda, yaitu Ctrl plus H. Oke, nah di sini banyak sekali ya. A ini, chain A ini untuk proteinnya. Nah, di sini ada heteroatom ada airnya juga. Di sini biasanya airnya ini dihapus ya dari proteinnya. Misalkan di reseptor ini posisi sisi aktifnya di sini ya. Misalnya di sini. Ketika ada air pada posisi tersebut dan ketika ada ligan yang masuk ke sisi aktif yang ada airnya tersebut, nantinya bakal ligan itu kesusahan untuk masukkan, dia juga berinteraksi dengan air. Nah, terkadang banyak sekali docking yang menghilangkan air, tapi juga ada docking yang memasukkan juga airnya. Jadi tergantung ya untuk mau docking secara real atau enggak. Jadi di sini saya ingin menghilangkan airnya saja, untuk kebanyakan docking dihilangkan. Jadi kalian delete aja waternya, di remove. Oke, heteroatomnya juga ya di remove. Oke, ini juga di remove ya yang A. A ini ada dua, A nya yang satu ini untuk heteroatom, jadi ini yang bintik kecil-kecil ini dibuang aja. Oke, sisanya ini atom proteinnya saja yang disisakan. Kemudian bila yang di jurnal itu sudah menyebutkan sisi aktifnya, sisi aktif dari proteinnya, bisa kalian seperti ini ya. Misalkan ligannya tadi kalian masukkan thread. Oke, ini ligannya jauh banget ya. Nanti semisal kalian mau docking itu nanti jauh ligannya, jadi bisa kalian dekatkan ke proteinnya itu, nah supaya nanti dockingnya bisa lebih cepat. Oke, jadi bisa kalian klik ligand structure superimpose molecular overlay ke target ini ya, proteinnya. Oke, dia sudah dekat nih ke proteinnya. Nah, ini bisa kalian hapus proteinnya. Nanti bisa kalian hapus, tapi ini sebelum ya. Kan ini kita masih mengurus reseptornya. Ligand save as reseptor.pdb. Oke, save as. Udah ya. Nah, misalnya tadi kan ligannya ini belum di-impose. Nah, ini sekarang kita impose ke sini yang tadi structure superimpose molecular overlay target. Oke. Nah, ini udah terimpose, udah dekat sama proteinnya. Satu NG-nya kita hapus, dan yang ini kita save sebagai ligannya. Oke, ligan tapi yang sudah terimpose, saya kasih tambahan TI gitu aja ya. Terserah kalian mau tambah apa. Oke, kan udah semua. Udah lengkap ini, dan kita masuk ke program Autodock Tools. Jadi usahakan nanti kalau kalian memberikan nama, itu jangan memberikan spasi ya pada nama kalian. Kalau Anda memberikan nama spasi, misalnya diganti ya ada spasinya, ini nanti error. Jadi usahakan bergabung atau diberi garis seperti ini ya, underscore. Ini harus ada penghubungnya, kalau enggak nanti error. Oke, udah, kita klik remind me later. Oke, kan ini di sini kan di C Autodock docking kita bisa pengaturan di preference set. Nah, ini startup directory-nya bisa kita ganti ke sini ya. C Autodock docking udah di sini, make default set. Oke. Kemudian yang pertama kali dilakukan yaitu read molecule untuk reseptornya, yaitu reseptor ini ya, masuk. Nah, ketika sudah masuk ini reseptornya, kemudian kita hydrogen add polar only, kemudian
edit charts, add command charts. Oke. Kemudian habis itu kita save grid macromolekul, choose reseptor. Oke, ini bukan error ya. Oke, save. Udah nggak ada error. Kemudian udah reseptornya udah siap. Kita masukkan ligand input, open all files ya. Yang ligand.pdb open. Nah, ini kan yang jauh ya. Jadi kita ambil yang tadi TI, ligand yang sudah terimpus. Ini, dia dekat ini, ligandnya di sini. Jadi itu ligandnya ya. Jadi lebih dekat. Oke, ketika ini kita edit ligandnya, ligand torsion tree, detect root, torsion tree, set number of torsion. Ini range-nya 1 sampai 6 ya menurut dari aplikasi Autodocs-nya. Jadi jangan melebihi atau kurang dari itu. Oke, ini dismiss saja. Dan aromatic karbonnya, aromaticity criterion oke aja. Output ligand PDB kita harus disimpan di PDB kita ya formatnya. Oke, kemudian grid makromolekul kan udah grid makromolekul udah kan tadi di choose udah. Kemudian kita ligand sekarang. Oke, grid box sekarang. Ketika kalian sudah tahu misalnya di posisi ini sisi aktifnya, maka grid boxnya ya di sini saja. Jangan melebihi dari itu. Soalnya nanti makin lama untuk dockingnya. Ketika kalian tidak tahu sisi aktif dari reseptor ini, maka kalian lakukan blind docking, yaitu mengaturnya ke 126. Jadi dipenuhkan saja ya. Jadi jadi semuanya terlibat dulu untuk dockingnya. Reseptornya kan kita nggak tahu sisi aktifnya. Jadi maksimalkan aja. Yang penting udah di dalam kotak ini semua, kotak untuk mendocking. Ini udah kan, udah di dalam semua. Ini masukkan. Jangan lupa untuk center on ligand ya. Oke, file, close, saving current, create output, save.gbf. Nah, ini terserah mau dikasih nama apa, tapi yang paling gampang a.gbf. Jangan lupa untuk menyertakan .gbf-nya. Oke, sekarang docking makromolekul, set rigid file name yang reseptor PDB kita, grid ligand choose, ligand DI. Nah, ini accept aja. Kemudian untuk pengaturannya ini terserah ya pengaturannya. Jadi sesuai default aja ya yang sudah ditentukan oleh programnya, jadi accept aja. Kemudian docking parameters ini juga accept aja. Kemudian output lamar kian a.dbf. Jangan lupa .dbf-nya disertakan juga. Oke, udah siap nih. Jadi sekarang kita melakukan yang namanya docking. CMD. Langsung klik aja di sini CMD. Oke. Nah, untuk perintahnya ada di jurnal, jadi bisa kalian copy atau kalian ketik. Jadi pertama kalian melakukan grid, auto grid 4.x exe min p a.gbf min l a.glg, terus ada tanda dan, udah enter. Kalau seperti ini dia itu udah berhasil dan nggak ada error, jadi kita tinggal tunggu aja. Ini biasanya lama ya. Nah, ini udah selesai menunggu auto gridnya selesai kan, auto gridnya. Kemudian kita lihat di sini mana ya, a.glg. Nah, ini bisa kalian buka di notepad, scroll ke bawah. Auto grid 4 successful, berarti ini udah berhasil, nggak ada error. Oke, kita lanjutkan ke Autodoc-nya sekarang. Autodoc 4.x min p a.dpf min l a.dlg tanda dan. Oke, enter. Oke, itu menunggu ya, nggak ada error, jadi kita tunggu aja.
Oke, ini udah selesai yang dockingnya, udah ya ketip-ketipnya udah ada, udah hilang ini. Kita lihat di filenya a.dlg kan outputnya ini bisa kalian open di notepad sama seperti yang tadi glg nya. Kita scroll ke paling bawah, udah ini udah tulisannya successful, berarti udah berhasil. Setelah itu kita buka di analyze docking open a.dlg. Oke, kemudian kita masukkan ke confirmation play rank by energy. Terus kita masukkan ke show infonya. Ini bisa dilihat binding energy-nya itu masih besar lah ya, tidak terlalu kecil, -4. Ada yang jurnal mengatakan itu, kata dosen saya sih, itu yang bagus itu -4 sampai -8. Nah, tapi di sini yang salahnya yaitu ref RMS. Ref RMS ini biasanya mengacu pada RMSD. Jadi RMSD itu pada jurnal, biasanya jurnal itu menyebutkan RMSD harus kurang dari 2. Di sini masih 33,45. Jadi ketika RMSD-nya lebih dari 2, maka docking itu dinyatakan tidak, gimana ya, tidak valid itu loh, masih salah. Jadi datanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus mendapatkan nilai RMSD di bawah 2 agar data yang kita dapatkan itu valid. Oke, tidak asal docking saja gitu ya. Jadi sebentar lagi kita akan melakukan docking ulang. Oke. Jadi untuk melakukan docking ulang, kita ini analyze makromolekulnya harus di-choose dulu. Makromolekulnya itu yang reseptor, oke. Kemudian kalian ini ya, yang di sini red current. Red current itu untuk menuliskan ligan kita, tapi ligan yang sudah berada pada posisi yang berbeda ya, yang menyesuaikan sisi aktif dari reseptornya. Jadi kita pisahkan dari folder yang sebelumnya, misalkan redocking. Oke, kita masukkan sini, misalkan kita conformation apa ya enaknya, con1.pdb kt. Oke, ini tadi saya nge-save-nya yang confirmation 1. Terserah kalian mau download yang mana saja confirmation-nya, kan ini kan banyak kan confirmation-nya, yang mana saja bisa kalian pilih, tapi yang tadi saya save itu yang confirmation 1. Oke, udah kan, udah saya save di folder ini. Jangan lupa untuk mengcopy yang ini, 2 file ini, dan reseptornya PDB kita nya juga di copy ke sini. Oke, udah masuk kan. Nah, ini kita hapus saja yang ligannya tadi, kita ganti yang ligan yang barunya. Kemudian kita preference-nya ganti ke ini ya, ke redocking tadi yang kita buat baru, make default set. Oke, sekarang kita masukkan ligannya. Jadi ligannya kan bentuknya udah PDB-GT, jadi kita langsung masukkannya jangan dari ligan sini. Kalau dari ligan sini kan masih formatnya PDB. Kalau udah PDB-GT, maka kita langsung masukkannya ke grid aja, grid set map types, langsung open ligan. Nah, ini yang confirmation 1 open, udah kan. Nah, grid box-nya kalian atur 40 saja sesuai default. Kita ingin tahu kalau semisal kita atur kecil di sana di 40 banding 40, apakah liganya itu akan tetap di posisi sana atau dia berpindah lagi. Kalau semisal liganya misalkan awalnya di sini ya, misalnya awalnya di sini, dan ketika dilakukan docking ulang dia posisinya masih di sini juga, nah, berarti docking kita valid. Memang posisi dia di sana liganya. Kalau dia berpindah, maka dia itu nggak nyaman di sisi aktif tersebut. Nah, kita mencari sisi aktif yang dimana ligan itu merasa nyaman, yang pas gitu loh, yang lock and key misalnya ya,
teorinya. Nah, dia itu nyaman di reseptornya. Kalau dia pindah-pindah terus ketika kita melakukan docking, maka itu bukan sisi aktif dari reseptor untuk ligan tersebut. Jadi ligannya mencari terus gitu ya, ingin mencari terus sisi aktifnya. Oke, ini kita atur jadi 0,375. Oke, center on ligand. Nah, di sini maaf, ini yang ligannya di sini. Kemudian file close saving current, create output ya sama ya, a.gbf. Untuk dockingnya sama, mau metodenya legit file name, reseptor, ligand, choose, confirmation 1, accept aja. Kemudian output ini nggak usah diatur lagi ya, untuk docking parameter sama search parameternya kan sebelumnya udah diatur, langsung ke output markian a.tpf. Oke, udah keatur. Ketika langsung aja docking ke sini, cmd auto grid 4.exe main p.gbl main l.glg. Oke, nggak ada errornya, kita tunggu aja ya. Oke, cepat. Nah, ketika grid boxnya itu yang tadi kotak itu kecil, dockingnya kita makin cepat. Dock 4.exe main p a.dpf main l a.dlg, enter. Ini biasanya cepat sih kalau kotaknya kecil. Nah, jadi kita pinginnya itu ketika melakukan docking lagi, posisi dari liganya itu nanti posisinya mirip-mirip dengan posisi ini ya, awalnya ini. Ketika dia mirip dengan posisi awalnya, berarti docking kita valid. Nah, kalau valid bisa dilihat di RMSD-nya. RMSD itu satuannya angstrom. Jadi dia bergeser berapa angstrom dari posisi awalnya. Ketika dia bergesernya kurang dari 2, maka dia merasa nyaman di sisi aktif tersebut. Ya, berarti memang dia ligand tersebut berada pada sisi aktif yang tepat. Oke. Ini lama ya, ditunggu aja ya. Jadi kita melakukan dockingnya sampai RMSD-nya kurang dari 2 angstrom. Kemudian apa ya? Tadi misalkan sambil menunggu ya, misalkan saya masukkan tadi yang misalkan ini saya hapus dulu reseptornya. Oke, kemudian kita masukkan ligand. Bentar, Ctrl H dulu, ligandnya kita masukkan. Nah, ini kan jauh. Misalnya di jurnal udah mengatakan nih untuk reseptor ini sisi aktifnya berada pada misalkan ya ILE 157 sampai TYR 161. Nah, jadi kita bisa hapus yang lainnya. Nah, kita hapus ya. Oke. Kemudian liganya kita bisa superimpose ke posisi ini. Langsung nih. Structure, superimpose, molecular overlay, target. Jadi ketika kalian udah superimpose ke posisi ini, kalian save kan ligannya tadi ke ligand TI terserah. Kalian bisa lakukan docking tersebut dengan grid box 40x40x40. Nggak usah melakukan blind docking dikarenakan ini udah berada pada sisi aktif yang tepat sesuai dengan jurnal yang dikatakan. Kalau belum, maka kalian harus melakukan blind docking, yaitu yang mengefullkan boxnya tadi ya, yang udah full banget, reseptornya kena semua tadi ya. Itu namanya blind docking. Kalau kalian udah tahu boxnya, misalnya sisi aktifnya di sini, ya boxnya kalian ngaturnya di sini juga. Nggak usah besar gini, nggak usah. Jadi di sini aja udah. Ya emang udah di sana sisi aktifnya. Nggak usah kalian docking semua bagian reseptornya, itu kelamaan nanti.
Oke, lama ya. Soalnya kita menunggu sambil membaca ini aja ya. Ini sama sih metode yang saya gunakan. Jadi awalnya saya juga menggunakan ini juga. Jadi bisa kalian ikuti yang ini. Tapi di sini jurnal ini menggunakan CYG-Win ya, seperti CMD untuk pengoperasiannya ya. Nah ini CYG-Win. Jadi ini kalian skip aja yang CYG-Win. Jadi ini kan seperti CMD tadi ya. Jadi kalian menggunakannya yang ini aja, yang CMD ini aja, nggak usah pakai CYG-Win ini ya. Ribet ini pakai ini. Oke, ini udah selesai kan. Kita open lagi nih. Open lagi. Tadi yang mana ya? Oh ini. Kita open lagi hasilnya atau TLG. Oke. Kemudian kita analyze confirmation, play rank by energy, show info. Ini nih 2,96. Ini udah mendekati 2 kan. Misalnya kalian mau docking lagi untuk mendapatkan kurang dari 2, bisa nih, caranya sama seperti tadi ya. Sampai dia benar-benar kurang dari 2. Tapi di sini saya stop sampai sini aja ya. Kan kalian udah tahu caranya. Biasanya docking bisa redocking itu bisa 3 kali 4 kali ya, tergantung liganya udah nyaman apa enggak di posisi tersebut. Misalnya kita anggap ini udah kurang dari 2 angstrom, jadi langsung kita write kompleksnya, kompleks antara reseptor dengan ligand. Sebelum itu kita atur yang makromolekulnya dulu, makromolekul choose reseptor, write kompleks untuk confirmation 1. Misal kalian mau untuk confirmation 2, ya ini 2 baru write kompleks. Jadi ini saya ambil yang terbaik 1, write kompleks. Misalnya kalian mau lihat nih untuk RMSD-nya apakah yang paling bagus yang mana ya. Ini misalnya yang paling bagus 1,07. Tapi secara energi yang paling bagus ini. Jadi banyak sekali opsi yang bisa kalian pilih ya, tergantung mana yang paling tepat interaksinya. Misalnya saya ambil yang kelima lah, yang RMSD-nya kecil lah ya. Mulai kompleks. Misalnya kompleks.pdb kita save. Oke, udah ke save. Mana tadi? Ini kompleksnya kalian open ke Biovia nih. Mana tadi Biovianya? Ini bentar. Kompleks. Nah, ini nih posisi liganya di sini nih. Untuk mengetahui reseptornya, untuk mengetahui interaksinya, kalian klik yang ini, reseptor ligand interaction. Kemudian kalian pilih liganya yang mana, ini yang chain. Ini tanda kuning. Kemudian kalian klik ligand interaction, boom. Ini interaksinya dengan protein ini dan protein ini. Secara 3D-nya, untuk 2 dimensinya, kalian klik show 2D diagram. Ini dia berinteraksi dengan residu asam amino, residu proteinnya yang itu cysteine sama MET 175 dengan ikatan interaksi hidrogen bond. Jadi biasanya banyak sekali interaksinya, seperti interaksi p-alkyl, interaksi ikatan logam. Jadi banyak sekali ya interaksinya. Biasanya jurnal juga melihat di hidrogen bond. Biasanya hidrogen bond ini menstabilkan interaksi antara ligand dan reseptor. Jadi biasanya semakin banyak interaksi hidrogen bond, dia itu semakin stabil. Oke. Jadi gitu aja sih yang bisa saya jelaskan. Jadi yang terpenting kalian save 2 dimensi sama 3 dimensi. 3 dimensinya bisa kalian otak-atik ya untuk animationnya atau untuk ini ya, reseptor ligand interaction, kayak terserah sih.
banyak pengaturannya. Misalkan kalian kasih label untuk amino acid chain, sebentar ya, kalian kasih label untuk amino acid. Nah, ini bisa kalian tampilkan untuk 3 dimensinya, ini berinteraksi dengan SysMath175, terserah, bisa kalian otak-atik. Nah, jadi apa sih hasil output terakhir yang kita dapatkan dari docking? Output yang kita dapatkan yaitu interaksi ini. Jadi kita tulis dia itu berinteraksi dengan apa saja sih, residu asam, residu protein apa aja. Kemudian kita lihat juga di ininya informasi mengenai energi ikat RMSD yang 1,07 dan inhibition constant. Jadi 3 ini yang paling penting ya, inhibition constant, binding energy, sama RMSD. Jadi ketika kalian udah dapatkan itu, ya udah beres docking kalian. Oke, jadi gitu aja sih ya dari saya ya menjelaskan mengenai docking. Jika semisal ada pertanyaan, leave aja komen di YouTube. Kalau bisa nanti saya respon. Terima kasih udah menyempatkan waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Klik like atau subscribe bila suka sama kontennya. Thank you.